Alasannya adalah saya harus membela klien saya. Sebagai pengacara harus mengajukan surat-surat permohonan yang sesuai dengan hukum. Motif KDRT Lesti Kejora terungkap, Hotma Sitompul habis-habisan siap bebaskan Rizky Bilar. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Setelah menjalani pemeriksaan pertama sebagai saksi, Rizky Bilar masih tetap berada di Polres Metro Jakarta Selatan. Kini ia tengah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka yang dimulai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Polisi menyebut Rizky Bilar kooperatif saat menjalani pemeriksaan. Hal itu memudahkan penyidik dalam melakukan pemeriksaan. Sejauh ini menjawab semua pertanyaan dari penyidik, kata Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, di kantornya. Usai maraton pemeriksaan yang dijalani, penyidik disebut sudah mengantongi motif dari Rizky Bilar diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Motif sudah ada di penyidik, ungkap AKP Nurmadewi. Nasib Rizky Bilar ditahan atau tidak juga akan ditentukan hari ini. Polisi tidak mau cepat-cepat menentukan hal itu di awal. Nanti kita lihat dari perkembangan yang sudah disiapkan. Proses masih berlanjut, ujar AKP Nurmadewi. Saat ini, Rizky Bilar dipastikan dalam kondisi sehat. Tim dokter juga diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan. Ya, sekarang saudara R masih sehat, baik, sekarang lagi diperiksa oleh penyidik, tuntas AKP Nurmadewi. Suami penyanyi Lesti Kejora, Rizky Bilar, telah dinyatakan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Penetapan Rizky Bilar tersangka KDRT dijatuhkan tepat seusai dirinya menjalani pemeriksaan pada Rabu setelah sempat mangkir. Pasal tersebut mengatur bentuk-bentuk KDRT, di antaranya kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan terhadap penelantaran anak yang semuanya ada pertanggungjawabannya di mata hukum. Ancaman hukum 5 tahun penjara dan denda 15 juta rupiah, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan saat konferensi pers. Sementara itu, apabila menyebabkan korban luka berat, ancaman hukuman adalah 10 tahun. Sedangkan, apabila menyebabkan korban sampai meninggal dunia, ancaman pun menjadi 15 tahun. Zulpan pun menyesalkan KDRT yang dialami oleh penyanyi jebolan dangdut akademi itu. Kami simpati korban. Kita akan melakukan penegakan hukum sesuai fakta yang ada, ujar dia. Kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora oleh Rizky Bilar memantik kesadaran publik untuk melek terhadap KDRT, serta bagaimana melawannya sebagai salah satu kekerasan berbasis gender. Sebenarnya, banyak kasus KDRT di Indonesia yang tak tersorot kamera. Hingga November 2020, Komnas Perempuan telah menerima 2036 pengaduan, dengan pengaduan terbanyak, yaitu 1190 kasus adalah KDRT. Lebih lanjut, Rizky Bilar ditetapkan tersangka kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Dalam kasus ini Rizky Bilar akan dibela oleh pengacara handal Hotma Sitompul. Saya diminta mendampingi Rizky Bilar, ujar pengacara Rizky Bilar, Hotma Sitompul, kepada wartawan Kamis, 13 Oktober 2022. Hotma mengatakan pihaknya masih satu tim dengan kuasa hukum Bilar sebelumnya. Selain itu, Hotma menyebut dalam melakukan pembelaan pihaknya mengedepankan perdamaian. Di dalam pembelaan kami selalu mengedepankan perdamaian, kami masih satu tim dengan kuasa hukum yang pertama, tuturnya. Diketahui sebelumnya, Rizky Bilar ditetapkan tersangka usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 8 jam. Rizky diperiksa Polres Jakarta Selatan sejak siang hari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Malam hari ini bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status Muhammad Rizky dari saksi jadi tersangka, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan saat konferensi pers di Polres Jaksel, Rabu, 12 Oktober 2022. Polisi sendiri disebut telah mengantongi sejumlah alat bukti terkait adanya KDRT yang dilakukan Rizky Bilar. Alat bukti ini diantaranya CCTV, keterangan saksi hingga hasil visum. Sejalan dengan jalannya pemeriksaan dan terkait pemeriksaan saksi lain dan keterangan saksi korban dan juga hasil visum yang mendukung adanya KDRT yang dilakukan terlapor, kata Zulpan.
Kita memiliki lebih dari 2 alat bukti, maka malam hari ini status yang bersangkutan dinaikkan sebagai tersangka, tuturnya. Sementara itu, usai dilaporkan Lesti Kejora atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, pihak Rizky Bilar memohon perlindungan Kapolri dan Presiden. Hingga detik ini, pihak Rizky Bilar sendiri masih bersikukuh membantah dugaan KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora. Sekalipun sudah ada bukti visum dari Lesti Kejora, pihak Rizky Bilar ngotot membantah adanya KDRT. Hal itu seperti yang diungkapkan Adek Erfil Manurung selaku kuasa hukum Rizky Bilar dalam tayangan YouTube Intens Investigasi. Pertengkaran itu jelas ada, cuma kan pihak penyidik sudah mengatakan sudah ada visum, ujar Adek Erfil. Tapi soal dibanting-banting itu harus dibuktikan dulu. Advokat yang masih ada hubungan darah dengan Rizky Bilar ini menyinggung kerugian yang menimpa sang klien. Di mana netizen terus melayangkan hujatan pada aktor 27 tahun itu sejak dilaporkan atas dugaan KDRT. Karena akibat sumber itulah klien saya jadi bulan-bulanan netizen, ucap Adek Erfil. Sang klien jadi bulan-bulanan netizen, Adek Erfil bahkan meminta Kapolri hingga Presiden untuk melindungi Rizky Bilar. Kita minta perlindungan hukum pada Kapolri dan Presiden agar polisi bisa netral menangani kasus ini, katanya. Lebih lanjut, ia menyebut Rizky Bilar berharap bisa berdamai dengan Lesti Kejora. Kalau permintaan Rizky agar ini diselesaikan secara damai dengan Lesti, ungkap Adek Erfil. Untuk berdamai sendiri, pihak Rizky Bilar ingin bertemu dengan pihak Lesti Kejora. Namun, belakangan pertemuan itu tak bisa segera diwujudkan. Sebab, saat ini Lesti Kejora dan keluarganya sedang melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci Mekah. Adek Erfil pun menyayangkan sikap Lesti Kejora yang demikian. Jadi kita sebagai pengacara menemui Lesti, sementara Lesti kan ada di Mekah, bagaimana kita menemui beliau, katanya. Dia kan membuat laporan, harusnya dia objektif dong, jangan dulu berangkat. Ini kan dianggap polisi budak dia, tandasnya. Bila polisi tahan Rizky Bilar, kuasa hukum bakal ajukan penangguhan. Kuasa hukum artis Muhammad Rizky alias Rizky Bilar berencana akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan, meski pihak kepolisian belum memberikan pernyataan soal penahanan. Ya belum waktunya, tapi tentu kami ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kami tunggu 1-2 hari, kata kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, dilansir dari Antara. Hotma berencana mengajukan permohonan penangguhan penahanan sebagai upaya untuk mendamaikan Rizky Bilar dan istrinya, Lesti Kejora. Pertimbangannya apa? Saya balikan kepada kalian. Apakah kita harus mendamaikan orang atau bikin orang menjadi ribut? Kan punya jawaban sendiri, ujarnya. Dalam kesempatan itu, Hotma juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk ikut membantu mendamaikan situasi terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga pasangan selebritis itu. Saya minta juga ikut mendamaikan, tidak memanas-manaskan situasi, tuturnya. Sebelumnya, Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan menetapkan artis Rizky Bilar sebagai tersangka dugaan kasus KDRT terhadap Lesti Kejora, setelah menjalani pemeriksaan selama 8 jam. Kasus kekerasan yang dialami penyanyi Lesti Kejora terjadi pada 28 September 2022 pukul 1.51 WIB dini hari di kediaman keduanya di Cilandak, Jakarta Selatan. Saat itu, Rizky melakukan kekerasan fisik dengan mendorong dan membanting korban ke kasur serta mencekik leher korban sehingga jatuh ke lantai. KDRT tersebut kembali terulang pada pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Saat itu Rizky menarik tangan korban ke arah kamar mandi. Kemudian membanting korban ke lantai dan dilakukan berulang kali. Akibat kejadian tersebut, Lesti kemudian melapor ke polisi. Lesti juga harus menjalani perawatan medis di rumah sakit akibat luka-luka yang dialaminya. Bagaimana pendapat Anda?